Oke, halo Sobat Netral News, apa kabar semuanya? Kali ini kita bertemu lagi di program acara yang berbeda, yaitu Health Talk atau berbicara seputar kesehatan. Bersama dengan saya Martina Rosadi Lestari atau Ocha. Kita sapa dulu dengan dokter yang sudah menemani saya hari ini, yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. M. Andi Yasin, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan VIHA. Oke dok, halo Sobat NNC. Kita juga menyapa para keluarga besar dari Rumah Sakit Jantung Jakarta ya dok ya. Halo semuanya, salam kenal. Oke, kita pada kali ini akan membahas seputar aktif olahraga jantung tetap aman. Oke dok, jadi seputar olahraga dan jantung gitu ya dok ya. Oke dok, di tema kali ini kan ada dua kata kunci yang saling berkaitan, yaitu olahraga dan jantung. Nah itu kira-kira manfaat dari olahraga bagi tubuh kita, khususnya spesifiknya bagi jantung itu apa sih dok sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Ocha. Jadi sepertinya ini lagi hot nih pasti gara-gara yang kasus kemarin ya, atlet itu ya, gara atlet tahu-tahu serangan jantung, jadi nggak mau olahraga gitu ya. Itu jangan salah kaprah itu ya. Olahraga itu basically baik ya, untuk tubuh kita baik, untuk jantung juga baik ya. Untuk jantung apa dok? Jadi kalau orang yang rajin berolahraga, jantungnya itu dia bagus, sehat, kuat. Jadi dia efektif kerja jantungnya. Kalau sebagai gampangnya perbandingannya, kalau orang yang jarang berolahraga, yang nggak pernah berolahraga gitu ya, itu detak jantungnya waktu istirahat begini aja, itu dia detak jantungnya itu cepat. Ya, jadi kalau kita ukur detak jantungnya pakai alat atau kita ukur manual, lagi duduk begini aja detak jantungnya tuh cepat, 90 sampai 100 kali semenit. Padahal belum ngapa-ngapain. Cuma duduk aja ya. Bayangin. Nah, kalau orang yang rajin olahraga, jantungnya itu efisien kerjanya, ya. Jadi kalau orang yang aktif olahraga, atlet-atlet macam itu kalau duduk-duduk tenang, denyutnya hanya 40 sampai 50 kali semenit. Bayangin, lebih lambat denyut jantungnya. Ya, artinya apa? Jantungnya itu lebih efisien kerjanya, lebih efektif. Jadi dia nggak harus dia detaknya cepat buat memenuhi kebutuhan tubuh, karena jantungnya sudah terlatih, sudah train. Dia cukup pelan-pelan aja dia bekerjanya. Itu gampangnya perbandingan antara jantung yang rajin berolahraga dengan yang jarang berolahraga. Gitu. Sebenarnya kalau yang kondisi orang normal dan sehat itu detak jantung per menit itu normalnya berapa dok? Normalnya sih detak jantung orang yang di umum atau yang normal itu antara 60 sampai 100. Ya, range-nya 60 sampai 100. Tapi saya tadi sampaikan, ada juga yang di bawah 60 tapi ternyata bagus, ya itu macam-macam atlet itu. Kenapa dok kok di bawah 60 tapi bagus? Kenapa atlet udah rajin olahraga tapi detak jantungnya rendah? Jadi kalau starting heart rate-nya atau resting heart rate-nya dia rendah, artinya dia punya space untuk menaikkan heart rate-nya tuh masih panjang gitu ya, sampai dia menyentuh maksimal tuh masih panjang. Jadi bayangin kalau orang yang tidak pernah berolahraga, dia starting heart rate-nya di 100, baru jalan sedikit, baru jogging sedikit, heart rate-nya udah naik, udah nyentuh 110, 120, 150, nggak akan tahan dia lama ya. Tapi bayangin tadi atlet tadi, mulainya dari 40, jadi dia mulai jalan jogging baru naik ke 45, 50, 60 gitu. Itulah kenapa atlet-atlet itu atau orang yang udah rajin berolahraga, yang terlatih, dia itu endurance-nya atau daya tahannya lebih bagus, karena tadi starting heart rate dia pada atlet-atlet itu dia lebih bagus. Nah, kan Indonesia ini kan masyarakatnya ada yang suka olahraga, ada yang nggak suka olahraga. Tapi mereka punya beberapa olahraga, cabang olahraga yang favorit, misalnya kayak sepak bola ya dok ya. Terus juga ada bulu tangkis. Tapi di dua cabang olahraga favorit ini ternyata ada beberapa kasus yang atletnya meninggal saat berada di lapangan ini dok ya. Misalnya contohnya kalau yang di sepak bola itu ada legenda Persebaya Surabaya, yaitu Eri Erianto ya dok ya. Dan yang baru-baru ini yang cukup menggembarkan juga ketika di Jogja ada atlet Cina yaitu Zhang Ziqi yang masih berusia 17 tahun dok gitu kan. Seperti kita tahu kan kalau misalnya atlet itu pasti pola makannya terjaga, tidurnya pasti juga ya dok ya. Nah itu kira-kira penyebabnya apa sih dok kalau misalnya kita dari belajar kasus dari dulu? Ya, jadi pasien itu atau dua atlet kita itu meninggal ya.
meninggalnya kenapa dok? Apakah serangan jantung? Jadi orang itu ya pada umumnya orang meninggal karena jantungnya berhenti, ya. Atau ada banyak penyebab pasien itu atau orang itu meninggal. Salah satunya jantung, ya. Ada lagi dok selain jantung ada. Kalau pasien stroke-nya luas gitu ya, tiba-tiba stroke gitu kan, nanti mengganggu istilahnya mengganggu kerja jantung, jantungnya berhenti. Jadi basically pasien itu meninggal kalau jantungnya berhenti. Nah pertanyaannya, apakah semua jantung yang berhenti itu akibat serangan jantung atau bukan? Yeah. Nah, penyebab berhentinya jantung itu banyak. Ya, penyakit jantung itu banyak sekali. Ya, mulai dari yang sering didengar orang itu, oh serangan jantung, penyumbatan. Itu hanya tip of the iceberg lah. Satu dari sekian banyak penyakit jantung. Makanya kita itu sekolah itu sampai 6 tahun. Ya, kita sekolah itu lama tentang jantung. Jadi cuma organ sebesar ini 6 tahun itu cuma ngomongin jantung. Jadi itu kita bagi antara penyebab kematian atau henti jantung pada usia yang muda ya di bawah 35 tahun dengan penyebab kematian atau henti jantung pada usia di atas 35 tahun ya. Jadi penyebab yang umum atau yang sering pada usia di bawah 35 tahun itu bukan penyempitan atau bukan penyumbatan ya, berbeda. Bukan penyumbatan pembuluh darah jantung, bukan. Seringkali pada pasien atau pada atlet atau pada orang yang meninggal di usia muda di bawah 35 atau di bawah 40 itu seringkali akibat contohnya salah satunya kelainan genetik ya, kelainan genetik contohnya kalau mau cari ada namanya hipertrofik kardiomyopati ya, jadi kelainan otot jantung yang menebal itu kelainan genetik sehingga jantungnya curah jantung atau darah yang dikeluarkan oleh jantung itu kurang. Ada lagi kelainan yang sering itu adalah kelainan listrik jantung ya, arrhythmogenic right ventricle itu dia jantungnya koslet aja, jantungnya kan harusnya tenang gitu ya, berdenyutnya teratur karena listrik jantung, tiba-tiba dia koslet berhenti jantungnya gitu. Itu tidak ada hubungannya dengan pembuluh darahnya. Jadi itu berbeda sekali pada usia atlet yang muda dengan atlet yang tua. Apalagi dok kalau pada usia muda itu bisa juga akibat misalkan kelainan katup jantung. Ya, kelainan katup jantung ya, katup jantung tuh buka tutup di dalam jantung buat mengatur aliran darah. Cuman kalau pada usia muda bisa terjadi kelainan, misalkan kelainan jantung rematik itu juga salah satunya, itu bisa mengganggu klep jantung, bisa menyebabkan kematian mendadak. Kemudian yang apalagi ada salah satu kelainan yang sangat jarang yaitu pada kondisi atau sindroma Marfan namanya. Ya, pada sindroma Marfan di salah satu kelainan genetik juga dia bisa terjadi lemahnya dari dinding pembuluh darah besar, pembuluh darah aorta gitu ya, bukan pembuluh darah jantung. Kan jantung di sini ada pembuluh darah yang besar keluar dari jantung, itu bisa terjadi bisa jadi perlebaran dari pembuluh darah besar itu bisa terjadi robekan gitu ya. Semua hal itu bisa mengakibatkan henti jantung gitu. Jadi nggak mesti wah itu serangan jantung tuh penyempitan tuh kok mudah sekali. Nah itu belum tentu. Nah kebalikannya kalau pasien-pasien itu atau atlet itu usianya sudah tua, udah usia di atas 35, di atas 40 apalagi, seringkali penyebabnya adalah penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Ya itu yang seperti saya rasa sih teman-teman juga sudah sering dengar lah ya, penyumbatan di pembuluh darah jantung atau plak atau koroner gitu ya, seperti itu. Jadi henti jantung itu nggak hanya tentang serangan jantung ya dok ya, berarti berbagai macam faktor gitu ya dok ya. Tapi tadi dokter sempat bilang juga kalau misalnya kondisi jantung anak muda dan usia 35 tahun ke atas itu kan berbeda gitu, penyebabnya juga berbeda dalam kasus henti jantungnya. Nah kalau situasi saat ini gimana dok? Apakah masih tetap usia 35 tahun, jadi anak-anak seusia saya gitu dok, usia 20-an, belasan tahun masih ya udah santuy aja gitu, makan bebas, cara olahraga dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi saat ini itu paradigmanya atau yang tadinya itu penyakit jantung itu hanya penyakit orang tua gitu ya. Oh di atas 40 tahun aja kok dia penyempitan ya, penyempitan, kita ngomongin penyempitan pembuluh darah jantung nih hanya buat pasien-pasien tua lah, buat atlet-atlet tua, buat orang tua, buat kakek nenek gitu kan, 60-70, wah itu pasti penyempitan. Nah sayangnya saat ini itu sudah mulai bergeser.
Saya sendiri paling muda pasien yang pernah saya temukan yang terjadi serangan jantung, artinya terjadi penyempitan di pembuluh darah jantungnya sampai tersumbat total gitu ya, 100% tersumbat. Itu paling muda saya temukan pada usia 31 tahun. 31 tahun ya. Ini udah mulai deg-degan nih pasti makin kan. kesini makin usianya makin Ya, ini makin ya, bergeser, muda ya. makin bergeser. Terus begitu kita cari kenapa nih? Nah, kalau pada pasien saya itu dia 31 tahun, dia obes, dia perokok. Ya, itu aja. Dia nggak perlu yang dia ada kencing manis juga, dia ada darah tinggi, enggak. Jadi ternyata cukup dengan rokok dan dia kegemukan ya, jarang berolahraga juga. Akhirnya dia bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Jadi berbanyak hal-hal atau faktor-faktor yang mulai menggeser waktu yang sering kali di apa istilahnya orang-orang ini penyempitan, bukan kok. Nah, ini mulai bergeser. Jadi kita harus mulai hati-hati nih. Jangan-jangan medical check up itu bukan lagi hanya untuk orang tua, untuk orang-orang muda, untuk atlet-atlet kita juga harus kita ubah, kita harus mulai lebih ketat untuk pemeriksaannya ke arah jantung walaupun masih muda. Jadi meskipun masih usia muda tetap bisa ini ya dok ya, harus memeriksakan keadaan kondisi jantung ya. Yes. Itu caranya gimana dok kalau misalnya kita untuk melihat kondisi kesehatan jantung, apalagi untuk anak-anak muda gitu? Oke. Jadi pemeriksaan jantung itu mungkin teman-teman tuh khawatir, gue nggak mau cek jantung takutnya nanti kalau gue cek jantung, takutnya nanti gue serangan jantung gitu, takutnya ketahuan gitu, gue penyakit jantung gitu ya. Jadi jangan salah, pemeriksaan itu bukan suatu hal yang jangan bikin itu jadi hal yang menakutkan gitu ya. Lebih baik kita mengetahui lebih dini, kita mencegah lebih dini, dan jangan sampai kita ketahuannya waktu udah serangan tiba-tiba masuk UGD atau amit-amit sampai meninggal, terus baru kita nyesel, seharusnya kita check up ya gitu ya. Jadi pemeriksaan itu banyak. Pertama, pastilah dokternya akan melakukan anamnesis atau wawancara ya. Nah, kalau wawancara gimana Pak, ada keluhan nggak ya? Ada. Kan ditanya juga mengenai keluhannya waktu istirahat, keluhan waktu exercise ya, seperti apa. Kemudian ditanyakan juga ada nggak riwayat penyakit jantung di keluarga, seperti apa. Kemudian akan ditanyakan juga mengenai faktor resiko pasiennya, apakah ada riwayat darah tinggi, ada kencing manis dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita wawancara gitu ya, ditelusurin, ada protokol untuk pemeriksaan pre-exercise. Ada panduannya, apa saja yang harus ditanyakan, apa saja yang harus diperiksa. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang basic ya. Pemeriksaan yang basic contohnya kita bisa lakukan rekam jantung ya. Dengan rekam jantung hanya menempelkan beberapa lead di dada kita, 10 detik kita cek, kita periksa, itu udah akan kelihatan gimana kondisi listrik jantungnya. Dari situ bisa kelihatan gimana kondisi jantungnya, apakah ada gangguan irama. Tadi yang saya sampaikan, usianya masih muda, 30 tahun, ya adalah ceklah iseng-iseng gitu kan, atlet nih mau tanding. Begitu pas dicek, tahu-tahu dia ada kelainan irama jantung. Itu bisa kelihatan dari hanya pemeriksaan rekam jantung biasa. Kemudian kita mau yang lebih lanjut, kita mau lakukan pemeriksaan gimana kualitas atau kerja jantung saat lagi istirahat dibandingkan dengan kalau saya mau olahraga yang ekstrim. Misalkan saya mau maraton 10 kilo ya, kemarin ada salah satu teman saya, Sin, gue mau nih mau cek jantung, gue mau maraton 10 kilo gitu kan, kira-kira aman gak ya? Gue udah riwayat hipertensi, pengen tahu. Nah, gimana caranya? Nggak mungkin saya EKG sambil temenin dia lari kan? Nggak mungkin. Jadi caranya ada pemeriksaan namanya uji treadmill gitu ya, uji treadmill. Betul. Jadi alatnya seperti treadmill pada umumnya ya, treadmill seperti biasa, bedanya dipasang rekam jantung. Nanti ada protokol khususnya, alatnya akan berjalan mulai dari pelan, nanti selain dia jalannya semakin lama semakin cepat, dia juga akan semakin tinggi ya, elevasi semakin menanjak ya. Nanti dengan begitu jantung tadinya saat resting kan pelan, dia makin lama dia makin berat kerja jantung, makin lama makin cepat. Nah, karena kita lakukan pemasangan monitor terus-menerus, nanti akan kelihatan gimana tuh kerja jantungnya saat lagi istirahat dan saat lagi kerja seberat-beratnya ya. Jadi itu nanti akan kelihatan, nih jantung lu kuat nih sampai sekian menit, lu aman nih kalau sampai lari 5 kilo, 10 kilo aman ya, insya Allah aman. Jadi silakan untuk ikut olahraga seperti itu.
ya. Kemudian apalagi dok? Jadi saya sudah sampaikan banyak penyebab kematian jantung selain dari pembuluh darahnya, ya. Kita bisa lakukan namanya ultrasonografi jantung, ya, atau USG. USG tapi di jantung. Betul, ya. Atau nama kerennya itu echokardiografi, ya. Jadi sama seperti USG, bedanya ini di jantungnya. Literally kita bisa melihat ke dalam jantungnya, apakah ada pembengkakan jantung, ya. Salah satunya kita di kardiomiopati bisa kelihatan loh, ini kok masih muda tapi kok otot jantungnya udah tebel banget nih. Kemudian kita bisa lihat gimana kondisi katup jantungnya, kok masih muda. Ada pas kita dengar, ya, dokternya dengar, loh kok jantungnya ada bunyi aneh gitu kan, bunyi murmur atau kita bunyi bising jantung namanya, ya. Pas kita USG, waduh ternyata katupnya ada kerusakan, antara penyempitan atau katupnya bocor gitu, ya. Itu bisa kelihatan dengan ultrasonografi yang sederhana, ya, seperti itu. Kalau memang dibutuhkan, kita di Rumah Sakit Jantung Jakarta kita sudah lengkapi juga dengan pemeriksaan misalkan CT scan gitu, ya. CT scan kita lakukan pemeriksaan, itu kita bisa melihat ke dalam pembuluh darah jantungnya, ya, sampai ke dalam pembuluh darah jantungnya tanpa dirawat, ya. Jadi datang, pasang infus, masukkan zat kontras untuk mewarnai pembuluh darahnya, kemudian kita masuk ke alat CT scan itu, nanti akan diambil, dipotong, direkonstruksi, akan terlihat jelas gimana pembuluh darah jantungnya, termasuk pembuluh darah tadi yang besar tadi, pembuluh darah utama tadi, aorta tadi, akan kelihatan. Pokoknya aortanya besar sekali nih, gitu, ya. Nah, itu bisa jadi pemeriksaan yang kita lakukan untuk memeriksa kondisi jantungnya. Apakah harus dilakukan, dok, untuk semua orang? Ada beberapa step-step atau checkpoint yang ini cukup ini cukup echo, ini cukup treadmill. Ada beberapa protokol yang perlu dilihat lah. Ternyata beragam ya, dok, ya, pemeriksaan jantung. Ada yang CT scan yang biasa kita tahu untuk kepala, ternyata untuk jantung juga. Bisa. USG untuk ibu hamil, ternyata untuk jantung juga. Dan ada juga tadi yang disuntik gitu, dok. Ternyata cepat juga ya, dok, ya, tindakannya gitu. Jadi zaman sekarang tuh semua satset basdus gitu, dok. Oke, setelah kita udah periksa kesehatan gitu kan, tapi tetap juga untuk aktif berolahraga gitu, dok. Nah, biar aktif olahraga, aktif aktivitas, nah itu ada persiapan atau tips khusus nggak sih, dok, buat orang-orang nih, masyarakat, keluarga Rumah Sakit Jakarta dan Sobat MNC untuk olahraga? Persiapan khususnya apa sih, dok? Biar jantung juga tetap sehat gitu. Oke. Dan aman, nggak takut serangan jantung saat olahraga. Betul. Jadi apa sih yang harus disiapkan? Pertama pastilah tadi kita sebelum olahraga kita udah lakukan tuh semua persiapannya, ya. Kita udah training sebelumnya, kita udah lakukan medical check up semuanya. Tapi memang kita harus ingat, tidak ada satupun pemeriksaan yang bisa menjamin 100% bahwa tidak akan terjadi istilahnya tidak akan terjadi serangan atau tidak akan terjadi sudden cardiac death, ya. Tidak ada satupun. Mau kita periksa semuanya dari A sampai Z, yang saya yakin atlet-atlet itu sudah lakukan, gitu, ya. Ada aja gitu, ya, satu dari sekian ribu, sekian juta pasti ada, kemungkinan ada, ya. Nah, jadi gimana, dok? Jadi saya jadi takut nih olahraga, dok. Saya nggak mau gitu kan. Nah, jangan. Jadi selain kita persiapan tubuh kita juga harus mempersiapkan in case something happen, ya. In case something happen, kita harus tahu nih. Jadi kita jangan siapin sebelumnya juga, kita harus siapin kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi serangan jantung, kalau tiba-tiba ada yang kolaps, ya, tiba-tiba tahu-tahu ada yang pingsan gitu di depan kita, apa yang harus kita lakukan, ya. Saya rasa teman-teman atau mungkin event organizer itu pasti sudah mempersiapkan. Tapi buat kita orang awam, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan menggunakan gadget kita. Kita bisa lakukan tuh, ya, ada alatnya buat mengukur heart rate kita. Kayak smartwatch. Ya, kayak semacam smartwatch gitu kan, bisa tuh terhitung heart rate-nya berapa. Kalau itu di situ pakai lagi lari, heart rate-nya udah sangat abnormal, sangat tinggi atau iramanya udah tidak beratur, udah stop. Itu udah tanda-tandanya, gitu, ya. Kalau tiba-tiba, baru olahraga dikit udah pusing, udah kelingan, udah stop lah, ya. Don't force it, ya. Jangan dipaksakan. Itu udah tubuh tuh udah ngasih tanda sebenarnya. Ya jangan lu udah nggak kuat lagi nih, gitu, ya. Cuman kadang-kadang kan, makanya yang dianjurkan itu bagi pasien jantung atau bagi yang udah usia lanjut, hindari olahraga yang sifatnya kompetitif, ya. Kadang-kadang kalau olahraganya terlalu kompetitif tuh kadang-kadang kita nggak kenal
nggak mau kalah lah gitu. Adrenalinnya terpacu gitu kan. Oh, enggak kok dok, misalkan ada pasien saya 60 tahun, dok saya masih suka main badminton dok, boleh nggak dok? Padahal udah pasang ring, pasiennya udah pasang ring 2, 3 gitu kan, dok saya masih pemain badminton dok. Aduh, gimana ya Pak? Ya boleh, tapi tolong dijaga, jangan terlalu kompetitif. Ya kalau main badminton, wah satu lagi, nggak mau kalah gitu kan, wah udah terlalu semangat lah gitu ya. Nah itu udah mulai harus dihati-hati ya. Jadi hindari kompetitif. Jadi ya udah sifatnya yang endurance, jalan, jogging, sepeda, berenang itu aja. Seperti itu ya. Satu lagi bagi teman-teman yang ingin mengadakan misalkan suatu event ramai ya, mungkin harus disiapkan juga tadi backup plan-nya tuh apa nih in case something happen. Itu ada alat ya namanya automatic external defibrillator atau yang biasa kita lihat di bandara di mana-mana itu namanya AED. Nah, pernah lihat nggak? Misalkan di bandara tuh ada AED, apaan tuh AED gitu ya? Kalau kita kan biasa ngeliat ini yang apa tabung pemadam. Nah, ini itu buat air, buat api ya. Kalau ini AED itu adalah untuk jantung. Jadi begitu tiba-tiba ada yang kolaps, atlet kita tiba-tiba jatuh, itu kita ambil alat itu, kita pasang aja alatnya ya. Itu alat itu tujuannya untuk melihat irama jantungnya seperti apa, dan bahkan AED itu bisa untuk mendeliver shock, mendeliver listrik untuk melakukan kejut jantung. Ya, mungkin Mbak Ocha pernah lihat yang kalau jantungnya berhenti tiba-tiba disetrum kan, gitu kan. Nah, itu kalau di rumah sakit seperti itu. Tapi kalau di luar-luar alatnya udah canggih, cuman kayak semacam semacam koyo gitu aja. Ya, tinggal ambil, taruh, nyalain alatnya. As simple as that. Ya, jadi tolong teman-teman yang ingin mengadakan acara itu disiapkan tuh alat-alat in case backup anything happen. Jadi salah satu upaya mitigasinya itu kan ya. Dan lagi kalau misalkan harus siap juga nih, saya mau ngadain acara di sini. Ya, rumah sakit mana yang tersedia, rumah sakit jantung mana yang tersedia in case ada yang serangan jantung atau in case ada yang anfal atau ada yang kolaps, itu harus disiapkan. Rumah sakit sana yang terdekat gitu ya. Nah, Rumah Sakit Jantung Jakarta ini letaknya kan di Jakarta Pusat nih, udah di tengah kota nih, jadi dari mana-mana dekat. Strategis. Dan ini rumah sakit buka 24 jam, UGD-nya pun buka 24 jam. Bahkan kalau memang dibutuhkan tindakan intervensi jantung seperti pemasangan ring ya, itu juga tersedia 24 jam. Jadi nggak usah khawatir, pasien gua serangan jantung nih, lagi olahraga malam, misalkan midnight marathon gitu, ada nggak sih? Ya, midnight marathon gitu kan, biar nggak panas gitu ya. Ini ada serangan jantung, kemana ya? Rumah sakit mana nih yang buka gitu kan? Kebetulan di Jalan Matraman maratonnya. Rumah Sakit Jantung Jakarta buka 24 jam, dan kalau butuh memang tindakan intervensi segera, itu siap di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dan nggak takut lagi untuk olahraga. Iya, silakan aja berolahraga. Yang penting persiapan, dan setelah persiapan kita juga harus siap kalau ada sesuatu yang terjadi, kita harus juga siapkan antisipasinya. Oke dok, nggak terasa nih kita udah cerita panjang seputar olahraga dan jantung. Tapi terakhir dok, mungkin bisa memberikan pesan buat keluarga Rumah Sakit Jakarta dan juga Sobat NNC untuk pesan-pesan untuk nggak takut olahraga dan jantungnya tetap sehat. Oke, teman-teman jangan lupa, jangan khawatir dengan olahraga. Untuk berolahraga, silakan berolahraga. Yang penting cek jantung Anda di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, sekian Sobat NNC dan juga keluarga dari Rumah Sakit Jakarta, bincang-bincang kita seputar olahraga dan juga jantung. Setelah ini, aku bersama dengan Dr. Yasin, kita akan membahas seputar mitos dan fakta soal jantung.